Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozna dengan NPM A1A0202121. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan dosen pengampu Pak Arsyadeni Misbahaudin, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pokok ajaran Islam. Yang pertama itu pokok ajaran Islam tentang iman. Apa sih itu iman? Iman adalah kepercayaan hati kita pada apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Rukun iman ada 6. Yang pertama itu beriman kepada Allah. Artinya kita meyakini adanya Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita yakin bahwa malaikat adalah hamba Allah yang selalu patuh pada perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita yakin bahwa Allah telah menurunkan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Namun kita harus yakin juga bahwa semua kitab-kitab suci di atas telah dirubah oleh manusia sehingga Allah menurunkan Al-Quran yang dijaga kesuciannya sebagai pedoman hingga hari kiamat nanti. Yang keempat yaitu beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasul atau nabi merupakan manusia yang terbaik yang pantas dijadikan suri teladan yang diutus Allah untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Ada 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita imani, diantaranya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau kiamat dan akhirat. Kita harus yakin bahwa dunia ini fana. Suatu saat akan tiba hari kiamat. Pada saat itu manusia akan dihisab. Orang yang beriman dan beramal soleh masuk ke surga. Orang yang kafir masuk neraka. Selain kiamat besar, kita juga harus yakin akan kiamat kecil, yaitu mati. Setiap orang pasti mati. Untuk itu kita harus selalu hati-hati dalam bertindak. Yang terakhir itu beriman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Meski manusia wajib berusaha dan berdoa, namun apapun hasilnya kita harus menerima dan mensyukurinya sebagai takdir dari Allah. Baik, di sini dapat kita lihat ada ciri-ciri orang beriman kepada Al-Quran. Ciri-cirinya yaitu seperti takut kepada Allah. Orang yang beriman akan selalu mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, artinya mereka bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit." Kemudian yaitu khusyuk pada sholat. Dalam sholat, baik sholat wajib maupun sunat, orang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat, meski banyak gangguan. Kemudian senang mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, dan meneladani Rasul, tawakal. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hidup menjadi lebih mulia dan teratur. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari Allah. Yang keempat, termotivasi untuk mempersiapkan bekal buat hari kiamat. Yang kelima, selalu ikhlas dan tawakal atas semua takdir Allah. Dan yang keenam, tidak mudah terjerumus dan kejahatan dan perbuatan maksiat. Dan yang keempat itu rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Yang pertama itu syahadat.
bersaksi tidak ada Allah yang berhak disembahkan secara hak melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya, maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya. Yang kedua yaitu sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim, di mana ia bermunajat dan berdoa kepadanya. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa pada bulan Ramadan yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar terang, kemudian menahan dari makan, minum, dan jima hingga terbenamnya matahari, kemudian berbuka. Yang keempat yaitu zakat. Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Ia berikan kepada yang berhak menerima dari kalangan fakir serta selain mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagaimana Allah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kelima, haji. Rukun Islam kelima adalah haji atau ziarah ke Baitul Mekah sekali seumur hidup. Depan lainnya maka merupakan sunnah. Ihsan hubungannya dengan akhlak. Ada hubungan yang erat antara akhlak dan iman dalam Islam dan hubungannya di antara keduanya harus diketahui oleh setiap muslim. Akhlak menyempurnakan iman. Iman dan akhlak adalah dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Seseorang belum dikatakan benar-benar beriman jika ia belum memiliki akhlak yang baik. Misal saja, jika seseorang yang beriman dan banyak beribadah, namun ia sering menyakiti hati orang lain, atau bersikap sombong maupun ujub, dan berbuat buruk, maka imannya belum dikatakan sempurna. Sebagaimana disebut dalam hadis, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Yang terakhir itu yang keenam, hubungan iman, ilmu, dan amal. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal, yang keduanya tidak boleh dipertentangkan. Karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya dengan catatan dalam pengembangan tersebut tetap terkait dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenaran bersifat mutlak, dan ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat sebenarnya bersifat nisbi. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang muslim. Yang pertama yaitu menuntut ilmu atau belajar mulai dari buayan sampai liang lahat. Yang ketiga yaitu mengamalkan ilmunya yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, bagi yang berilmu mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih kasih. Kewajiban menuntut ilmu fardu ain dalam bidang agama karena agama merupakan sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.